Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 IPS 1. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sosiologi. Dikarenakan masih adanya pandemi Corona, kita masih belum bisa bertemu secara langsung. Walaupun begitu, Bapak masih berharap semoga kalian tetap menjalankan prokes yang sudah berlaku, seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan dan lain-lainnya. Selain itu juga, Bapak selalu berharap dan berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekali lagi, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya, kalian mengisi presensi daftar hadir di link Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Oke, baik, pada pembelajaran pada hari ini kita akan kembali membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah tahu bahwa interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dapat menghasilkan pola atau hubungan yang dapat mempererat kondisi masyarakat. Menurut Gilin, terdapat dua jenis proses sosialisasi yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang minggu kemarin sudah kita pelajari adalah proses asosiatif, dan yang kedua, pada hari ini kita akan mempelajari proses disosiatif. Proses disosiatif sendiri adalah oposisi yang berarti cara berjuang untuk melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Proses sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik itu perpecahan pada individu atau juga perpecahan pada suatu kelompok. Nah, karena proses sosial disosiatif ini lebih mengarah ke negatif, maka ini artinya berkebalikan dengan proses asosiatif, yang dimana proses disosiatif ini lebih identik dengan hal-hal yang negatif. Adapun bentuk-bentuk dari proses disosiatif sebagaimana adalah yang pertama, yaitu persaingan. Persaingan sendiri ialah suatu proses sosial ketika berbagai pihak saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan ini terjadi jika berbagai pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas, atau juga biasanya sesuatu itu bersifat pusat perhatian. Persaingan ini dilakukan oleh norma dan nilai yang sudah berlaku di kedua belah pihak tersebut. Biasanya persaingan ini hanya berkemungkinan kecil untuk melibatkan kekerasan dan juga ancaman, dan lebih sering dilakukan dengan cara sportif atau istilah dalam sepak bola disebut dengan fair play. Nah, dari suatu persaingan tersebut ini akan diterima dengan kepala dingin oleh berbagai pihak yang sudah bersaing di dalam sebuah persaingan tersebut. Ini karena dari awal mereka sudah paham dan tentulah sudah tahu bahwa ada pihak yang akan menang dan juga ada pihak yang akan kalah. Persaingan ini juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut yang dapat kita lihat di LKS. Kalau ada anak-anak yang punya LKS, silahkan sambil dibuka LKS-nya. Jadi, persaingan ini memiliki fungsi yang pertama, menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama dipenuhi, akan tetapi padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak.
Nah, kemudian yang kedua, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai masyarakat, terutama yang menimbulkan konflik. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan individu yang pantas memperoleh status dan juga peran yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu adalah itu adalah fungsi yang ada di persaingan. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap menentang dan juga cara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan secara terbuka. Nah, biasanya penyebab dari kontravensi ini antara lain ialah masyarakat antar kalangan tertentu dengan kalangan yang lain dalam masyarakat tersebut, ada suatu pendirian dari masyarakat tersebut. Lebih jelasnya lagi, contohnya seperti Perang Dingin. Karena Perang Dingin ini merupakan kontravensi karena ia memiliki tujuan untuk membuat lawan tidak tenang dan juga resah. Ini artinya lawan tidaklah menyerang secara fisik, melainkan menyerang mereka secara psikologis atau juga menyerang secara mental. Ini artinya sama seperti penjelasan kontravensi, yaitu adanya perbedaan dan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan yang lain dalam masyarakat. Betul? Nah, menurut Leopard dalam buku LKS, menurut Leopard, von Wyss, dan Howard Becker, terdapat 5 bentuk kontravensi, yaitu kontravensi umum, kontravensi sederhana, kontravensi intensif, rahasia, dan juga taktis. Akibat positif dari adanya kontravensi ini diantaranya adalah 1. Dalam diskusi ilmiah dan seminar-seminar tentang permasalahan tertentu, biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk dapat melihat kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga dapat ditemukan pendapat dan juga pilihan-pilihan yang lebih kuat sebagai jalan keluar untuk pemecahan suatu masalah yang sudah diseminarkan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menambah rasa atau kesatuan yang kuat atas solidaritas dan kelompok. Contoh misalnya adalah dengan adanya pertentangan antar suatu kelompok dan kelompok lainnya. Persatuan kelompok ini akan lebih kuat dari setiap anggotanya. Bahkan mereka bisa lebih erat dan juga siap berkorban demi kelompoknya untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Yang ketiga yaitu mendorong adanya perubahan dan juga memperbaiki kelemahan-kelemahan sehingga memiliki sesuatu yang lebih benar dan baik lagi. Nah, yang ketiga adalah pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk dari kontravensi. Ini disebabkan pada pertikaian ini perselisihannya sudah terbuka. Kemudian pertikaian ini terjadi karena tajamnya perbedaan antar kalangan dalam berbagai masyarakat. Biasanya semakin tajam perbedaan itu dapat mengakibatkan amarah dan juga rasa benci dari yang dapat mendorong tindakan yang dapat melukai, kemudian menghancurkan dan menyerang pihak lain. Pertikaian ini jelas merupakan disintegrasi antar individu atau juga antar kelompok. Nah, yang keempat adalah konflik. Sebagaimana yang kita tahu, konflik adalah perjuangan individu atau juga kelompok untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak yang dilawan dan juga disertai dengan ancaman kekerasan dan lain-lain. Konflik ini dilatar belakangi oleh perbedaan yang sulit didamaikan.
Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah ciri fisik, kemudian kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan juga keyakinan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang diantaranya adalah satu, perbedaan individu yang meliputi pendirian dan juga perasaan. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membuat pribadi-pribadi yang berbeda pula. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok yang diantaranya menyangkut ekonomi, politik, dan juga sosial. Nah, yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Nah, di dalam konflik sendiri terdapat beberapa bentuk yang diantaranya adalah konflik pribadi, konflik rasial, kemudian konflik politik, dan juga konflik internasional. Pada sebuah organisasi atau juga kelompok, konflik ini juga dirasa perlu karena ini merupakan hal biasa yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan terwujudnya integrasi yang lebih erat dari sebelumnya. Konflik juga memang konstruktif, yang artinya konflik itu sama-sama dilandasi kepentingan menjadikan masyarakat untuk jauh lebih baik. Contohnya sendiri adalah konflik mengenai kebebasan informasi. Kalangan yang satu menghendaki bebasnya informasi dengan alasan melatih masyarakat untuk menyaring informasi itu secara mandiri sendiri. Dan kalangan yang lain menghendaki adanya lembaga sensor karena khawatir akan informasi yang tidak mendidik. Kedua kalangan tersebut sama-sama menginginkan masyarakat untuk menjadi semakin baik dan juga semakin berkualitas. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham tentang pembelajaran hari ini tentang proses disosiatif? Baik, apabila ada yang belum paham, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya. Dan kita bisa berdiskusi di dalam grup tersebut apabila anak-anak murid Bapak ada yang tidak paham tentang penjelasan Bapak tadi. Nah, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebentar, Bapak akan ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, silahkan dilihat tugasnya. Mungkin nanti tugasnya akan Bapak kirim juga ke grup, oke? Silahkan adik-adik kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis. Kemudian hasil jawaban tersebut boleh kalian kirim ke chat pribadi Bapak, oke? Bapak beri waktu sampai jam 5 sore. Oke, semangat untuk kalian. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini tidak susah. Dan nilai ini bisa untuk menambah nilai-nilai kalian. Oke? Nah, sampai di situ saja pembelajaran dari Bapak pada hari ini. Maaf apabila bahasa Bapak dan juga penjelasan Bapak masih kurang dan tidak paham, dan kalian tidak paham. Bapak mohon maaf sekali lagi, dan semoga kedepannya Bapak bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi guru yang baik. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak kembali berpesan pada anak-anak murid Bapak, jangan lupa ya, untuk selalu menjaga prokes kesehatan, yang dimana kesehatan ini sangat berguna dan penting di dalam keadaan seperti ini. Dan semoga
kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Dan Bapak juga berpesan semoga kita cepat bertemu dalam pembelajaran offline. Semoga kalau bisa. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.